Kita semua bersuka cita, ya penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hari di rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat-tempat lain. Saudara aminkan itu? Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pada hari ini langsung saja saya akan sampaikan sebuah khotbah yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41, sebuah kisah yang saya percaya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Saya akan bacakan bagi saudara, demikian firman Tuhan. Markus 4 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, sampai situ firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan awali dengan sebuah pertanyaan. What is life? Apakah hidup itu? Kalau saudara diminta untuk mendefinisikan apa itu hidup dengan 1-2 kata saja, kira-kira apa definisi saudara? Mungkin ada saudara yang berkata hidup adalah perjuangan. Betul. Mungkin ada saudara yang berkata hidup adalah anugerah misalnya. Betul. Kalau saudara fansnya penyanyi jadul Ahmad Albar, saudara akan menjawab hidup adalah sandiwara dan dunia ini adalah panggung sandiwara. Ini biasa penggemar Ahmad Albar kelihatannya Ibu Gembala. Ya, tapi ada satu definisi hidup yang saya sangat suka, Bapak Ibu, karena saya rasa ini begitu akurat menggambarkan hidup kita sebagai manusia, meskipun agak kurang enak terdengar telinga, yaitu bahwa hidup adalah rangkaian permasalahan. Life is a series of problems. Saudara setuju? Dalam hidup kita selalu ada yang namanya masalah, Bapak Ibu. Masalah yang satu datang, selesai, masalah yang lain sudah menanti kita. Bahkan kadang-kadang beberapa masalah sekaligus menimpa kita. Betul atau benar, Bapak Ibu? Ya. Pastor Andy Stanley dia berkata, in this life, either you're in a storm, you're coming out of a storm, or you headed into a storm. Saya terjemahkan, dalam hidup hanya ada 3 keadaan. Either kita ada di dalam badai permasalahan, atau kita baru keluar dari badai, atau kita sedang menuju atau masuk ke dalam badai permasalahan. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah kehidupan manusia. Nah, masalahnya hari ini saya mau berkata, ketika kita menghadapi badai kehidupan, Bapak Ibu, seringkali yang menjadi fokus kita adalah kapan Tuhan badai ini akan berlalu? Tuhan, tolong masalahku ini, tolong sembuhkan aku dari penyakitku ini. Kapan Tuhan masalahku akan berlalu? Seringkali itu yang menjadi fokus kita, Bapak Ibu. Kita lupa bertanya, ada hikmah apa, ada pelajaran apa yang seringkali Tuhan berikan kepada kita melalui badai kehidupan tersebut. Setuju? Nggak usah jauh-jauh saudara, saya beri contoh COVID-19, pandemik COVID-19 yang terjadi 5-6 tahun yang lalu.
Mungkin saudara masih ingat masa-masa itu, khususnya masa-masa lockdown. Bukankah itu adalah badai yang begitu luar biasa kita alami, saudara? Kita sudah tahu endingnya hari ini, saudara, pandemik berlalu. Tapi kan pada saat itu pertama kali kita alami, saudara, seumur hidup. Sebuah pandemik yang melumpuhkan seluruh dunia. Sebuah badai yang besar yang luar biasa. Dan masa-masa lockdown adalah masa-masa yang sangat mencekam. Banyak orang, saudara, ya, kehilangan pekerjaan, di PHK, bisnis terpuruk, mengalami depresi karena harus berdiam di rumah atau di apartemen berbulan-bulan semasa-masa lockdown tersebut, saudara. Ya, banyak di antara saudara mungkin atau teman-teman di Indonesia kehilangan anggota keluarga atau kenalan mereka yang meninggal oleh karena COVID-19 dan lain sebagainya. Itu badai yang begitu mencekam. Betul, saudara? Apa yang terjadi? Setelah 2-3 tahun kemudian, badai pandemik tersebut berlalu. Dan apa yang kita lakukan? We move on. Is that right? We move on. And we have to move on. Tapi pertanyaan saya, ketika kita move on, kira-kira sudahkah kita belajar pelajaran-pelajaran kehidupan yang Tuhan ajari kita melalui badai pandemik tersebut? Karena saya khawatir, saudara, banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan yang miss pelajaran Tuhan di balik pandemik tersebut. Yang sombong masih sombong, yang serakah masih serakah, yang gila kerja menomorduakan keluarga masih lakukan itu, yang nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan masih juga nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Pandemiknya berlalu, tidak ada hal yang berubah dalam kehidupan kita. Jangan-jangan, saudara, saya harap itu tidak kita alami. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saudara, saya ingin sampaikan hal yang satu ini. Saya beri judul khotbah ini, Don't Waste Your Storm. Jangan sia-siakan badaimu. Jangan biarkan badai datang dan berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Dari kisah Yesus meredakan badai ini, saudara, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pelajaran yang seringkali Tuhan berikan di balik badai kehidupan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, saya akan sampaikan bahwa melalui badai kehidupan kita diajar untuk hanya mengandalkan Tuhan saja. Untuk hanya mengandalkan Tuhan saja. Perhatikan di kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu bahwa sebagian murid Yesus adalah nelayan yang berpengalaman, betul Bapak Ibu? Ya, sebagian murid Yesus adalah nelayan, orang yang seumur hidup mereka bekerja sebagai nelayan, fisherman di Danau Galilea, Bapak Ibu. Dan mereka yang bukan nelayan adalah orang-orang yang berasal dari sekitar Danau Galilea, kecuali mungkin Yudas, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan. Jadi saya berpikir, jika ada orang yang biasa menghadapi badai di Danau Galilea, merekalah orangnya, saudara. Danau Galilea, danau yang letaknya itu unik. Kurang lebih 200-300 meter di bawah permukaan laut, dikelilingi bukit dan gunung. Sehingga, saudara, yang namanya angin sakal, angin yang datang tiba-tiba dan begitu merusak, begitu dahsyat, dan lalu berlalu juga dengan begitu cepat, itu sesuatu yang sering sekali terjadi sampai hari ini, saudara. Karena posisi geografisnya. Jadi murid-murid Yesus, orang-orang Galilea ini seharusnya, saudara, mereka sudah biasa paling tidak menghadapi badai di danau tersebut. Paling tidak mereka nggak panik atau ketakutan. Saya berpikir, saudara, kalau murid-murid Yesus andainya mereka adalah pedagang, kita bisa maklum kalau mereka tidak berdaya menghadapi badai. Kalau seandainya murid-murid Yesus adalah petani atau gembala kambing, gembala domba, wajar, lumrah kalau mereka ketakutan di tengah badai tersebut. Ada sebuah pelajaran yang penting yang saya catat di sini dan saya tulis di depan sini, saudara. Perhatikan ini, Bapak Ibu. Kadangkala Tuhan mengizinkan badai datang di area kekuatan kita. Saya ulang sekali lagi. Kadangkala Tuhan mengizinkan badai kehidupan datang di area kekuatan kita. Artinya area kehidupan yang paling kita kuasai. Area kehidupan di mana kita seringkali merasa hebat, seringkali merasa bisa, biasa, dan berpengalaman. Kenapa, saudara?
supaya saudara dan saya belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi hanya mengandalkan Tuhan saja. Yang terima ini katakan amin. Supaya kita belajar berpindah dari yang tadinya self-reliance kepada God reliance, Jesus reliance. Perhatikan ini Bapak Saudara sekalian. Kalau saudara merasa hebat dalam hal finansial atau keuangan, bisnis apa saja berhasil, diberkati Tuhan secara materi, pekerjaan saudara hebat, diangkat naik dan semakin naik. Secara keuangan saudara pikir saudara hebat, saya mau berkata, maaf bicara saudara, jangan heran kalau kadang-kadang saudara, nggak sering mungkin, kadang-kadang Tuhan izinkan badai kehidupan menimpa saudara dalam hal finansial atau keuangan. Untuk apa? Mengajar kita untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja dan bukan kehebatan kita. Amin saudara? Saudara bisa terima ini? Kalau seandainya saudara merasa hebat, bangga dengan apa saja, dengan keluarga saudara, dengan anak-anak saudara, dengan nama baik keluarga, dengan pelayanan saudara mungkin, dengan penampilan saudara, kekuatan fisik saudara. Zaman sekarang kan banyak kan posting gitu saudara ya. Dengan kesehatan dan lain sebagainya, jangan heran kalau kadangkala Tuhan izinkan badai menimpa dalam hal tersebut. Karena Allah kita, Dia mau saudara dan saya kita sungguh-sungguh belajar apa artinya mengandalkan Tuhan saja. Sebuah ayat yang saya sangat suka dalam Mazmur 20 ayat 7, Bapak Ibu. Lihat ini. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saudara aminkan ayat ini? NIV katakan, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Bisakah kita berkata seperti itu? Kalau saya boleh parafrasekan ayat ini dalam konteks zaman sekarang, kalau boleh saudara, mungkin ayat ini akan berkata, orang ini memegahkan term deposit di bank mereka. Orang itu memegahkan portfolio saham mereka. Orang ini memegahkan nama baik mereka, posisi, jabatan, power dan lain sebagainya. Tapi saya mau saudara dan saya hari ini kita berkata, aku mau bermegah dalam nama Tuhan Allahku saja. Dia mau untuk kita sungguh-sungguh bersandar, berserah dan mengandalkan Tuhan saja dan bukan kekuatan kita, saudara. Jika saya bertanya pada pagi hari ini pada poin ini, Bapak Ibu, di area kehidupan mana saudara selama ini mungkin merasa bisa, biasa, hebat, berpengalaman, dan bahkan mungkin saudara tanpa kita sadari mungkin lebih mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan. Maukah hari ini saudara dan saya juga berubah, ambil keputusan untuk mau mengandalkan Tuhan sebelum badai didikan Tuhan itu menimpa kita. Selama 12 bulan kurang lebih terakhir ini saudara, saya mengalami beberapa masalah kesehatan. Seumur hidup saya berpikir saya termasuk orang yang sehat. Kalau saya sakit, minum dokter lagi. Minum obat sebentar atau ke dokter sebentar, beberapa hari juga sembuh. Seumur hidup saya. 12 bulan terakhir saya diizinkan Tuhan mengalami beberapa masalah kesehatan yang enggak sembuh-sembuh begitu saudara, sampai 2-3 bulan. Hari ini juga saya sedang bergumul dengan sebuah masalah kesehatan. Dan saya bergumul sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya bilang ini seperti, saya merasa saya seperti Yakub dan malaikat yang sedang wrestling begitu. Seperti roller coaster of emotion and spiritual saya alami saudara selama 12 bulan terakhir. Dan saya percaya Tuhan sedang ajari saya beberapa pelajaran. Dan salah satunya saudara, saya merasa Tuhan ajar saya bahwa ternyata ada hal-hal dalam kehidupan saya yang tidak bisa saya kontrol, tidak bisa saya kendalikan. Karena saya ini saudara termasuk orang yang tipe planner. Saudara yang mengenal saya orang yang planner. Kalau plan sesuatu begitu detail dan long term. Dan saya pikir
Saya bangga, itu kan satu hal yang baik saudara. Planner kan artinya organize, you look after yourself and your family. Tapi Tuhan singkapkan dalam hati saya, sebenarnya ini adalah little idol, berhala kecil. Keinginan untuk mengkontrol segala sesuatu, dan saya lupa untuk memberikan ruangan dan tempat bagi Tuhan untuk bekerja menyatakan rencananya dalam kehidupan saya. Dan ketika saya menghadapi beberapa masalah kesehatan ini, saya disadarkan ternyata dalam hidup saya ada hal-hal yang tidak bisa saya kontrol, yang seringkali membuat saya helpless and desperate. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Tuhan ajari saya, ternyata ada hal-hal dalam kehidupan yang nggak bisa kita kontrol, Bapak Ibu. In fact, kalau saya boleh berkata lebih jauh, control is an illusion. Kontrol itu ilusi, saudara. Kita pikir kita bisa kontrol atau kendalikan segala sesuatu atau sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya kalau Tuhan izinkan, apapun itu, kita nggak punya kontrol atau kendali dalam hal tersebut. Bahkan bernafas saja yang kita lakukan tanpa berpikir. We think breathing is our control, kan, saudara? Kalau Tuhan izinkan, bukankah belum tentu kita bisa bernafas, saudara? Control is an illusion. Nah, saya sungguh-sungguh diajar dan dibentuk Tuhan dalam hal ini. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Aku mau belajar untuk sungguh-sungguh bersandar, berserah, dan mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupanku. Dan saya mau saudara pun lakukan hal yang sama. Amin, saudara. Karena melalui badai kehidupan kita diajar untuk mengandalkan Tuhan saja. Yang kedua, saudara, saya perhatikan di sini bahwa melalui badai kehidupan kita diajar akan makna penyertaan Tuhan. Kita diajar akan makna penyertaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bertanya. Dalam kisah ini kira-kira apakah murid-murid Yesus naik perahu pergi ke danau dan akhirnya mengalami badai? Kira-kira apakah mereka melakukan itu karena kemauan mereka, saudara? Apakah itu inisiatif mereka? No. Mereka ada di perahu dan alami badai karena Yesus yang suruh dan Yesus yang pimpin. Ini penting, saudara. Saya mau saudara buka hati saudara. Ini pelajaran sebenarnya mendalam. Yesus yang suruh, Yesus yang pimpin, but yet mereka alami badai. Ini merupakan teologi kita kalau kita mengerti sungguh-sungguh hal ini, saudara. Banyak orang Kristen berpikir disertai Tuhan itu artinya hidup tanpa badai. Lihat kisah ini, saudara. Yesus yang suruh, ayat 35 berkata, Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Mungkin ada murid Yesus yang agak-agak congek gitu ya, agak-agak budak. Ya mungkin dia nggak dengar lah, oke? Mungkin mereka nggak dengar Yesus yang suruh. Ayat 36. Masuk ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Artinya yang masuk duluan siapa? Yesus atau murid-murid, Bapak Ibu? Yesus masuk perahu duluan loh, saudara. Artinya bukan hanya Yesus suruh mereka naik perahu, Yesus pimpin murid-murid naik perahu. Dia sudah tunggu di dalam perahu, saudara. Dengar ini, saudara, saya akan sampaikan sebuah hal yang saya catat dalam perenungan saya. Badai itu tidak selalu teguran atau hukuman Tuhan, karena kita ada di luar kehendaknya. Kadangkala badai adalah bagian dari rencana Tuhan ketika kita justru ada dalam kehendaknya. Saudara mengerti? Saya ulang sekali lagi, saudara. Perhatikan ini, saudara. Badai bukan selalu teguran atau hukuman Tuhan karena kita ada di luar kehendaknya. Kadang-kadang badai adalah bagian dari rencana Tuhan justru ketika kita ada dalam kehendaknya. Itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Oh saudara, ada kesalahkaprahan dalam benak banyak orang Kristen. I grew up dengan pengajaran-pengajaran seperti itu juga. Bahwa kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, kalau kita taat sama Tuhan, kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, maka Tuhan akan sertai. Amin, betul saudara. Tapi Tuhan akan sertai itu artinya kita nggak akan alami masalah, sakit penyakit, kecelakaan dan lain sebagainya.
Seorang pendeta yang ketika saya kecil berkata, kalau kamu sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kamu gak akan pernah sakit kanker. Banyak hamba Tuhan meninggal oleh karena sakit kanker. Kalau kamu hidup benar, ada dalam kehendak Tuhan, kamu akan alami kecelakaan. Itu orang dunia, itu orang yang berdosa. Dikatakan seperti itu. Banyak orang Kristen, ya godly people, hamba Tuhan, ya, yang meninggal oleh karena kecelakaan, bukan saudara? Ada kesalahkaprahan dalam benak banyak orang percaya bahwa kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, artinya kita sehat, diberkati secara materi, hidup kita aman dan nyaman. Siapa bilang, saudara? Mari kita melihat Alkitab kita. Pastor Yapi ajarkan untuk kita sungguh-sungguh belajar selidiki Alkitab dalam kehidupan kita. Jangan cuma asal terima, saudara. Ada sebuah pernyataan dari Pastor John Piper yang menggelitik hati saya, tapi ada kebenaran di sini. Pastor John Piper dia berkata, if God's love for His children is to be measured by our health, wealth, and comfort in this life, then God must have hated Apostle Paul. Saya terjemahkan saudara ya. Kalau kasih Tuhan bagi anak-anaknya itu diukur dengan kekayaan, kesehatan, dan kenyamanan dalam hidup kita, maka artinya Tuhan jangan-jangan benci sekali sama Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus hidupnya penuh dengan penderitaan. Sangat berbeda dengan hal-hal yang seringkali kita dengar. Tuhan Yesus dan murid-murid semuanya ada dalam kehendak Bapa di surga tentunya ya. Ini mengingatkan saya ada satu orang lain di Alkitab kita di Perjanjian Lama yang juga tidur di dalam perahu di tengah-tengah badai, saudara. Bedanya kalau Yesus dan murid-murid ada dalam kehendak Tuhan, orang ini dia tidur dalam perahu di tengah-tengah badai. Justru ketika dia ada di luar kehendak Tuhan, siapa namanya? Yunus, saudara. Yunus dipanggil Tuhan pergi ke Niniwe. Dia benci sama orang-orang Niniwe. Dia pergi ke Tarsus. Kalau saudara melihat di map itu bertolak belakang, saudara, Tarsus sama Niniwe. Dia melarikan diri dari kehendak Tuhan. Dia hidup di luar kehendak Tuhan. Dia hidup di luar ketaatan. Kemudian dia naik perahu, dihantam badai. Kalau saudara baca Yunus 1 dan tetapi Yunus tidur dengan sangat pulas. Sampai-sampai nakodanya datang ke Yunus, dia bangunin Yunus dan berkata, bagaimana mungkin kamu bisa tertidur dengan sangat pulas di tengah-tengah badai ini? Siapa bilang orang yang di luar kehendak Tuhan, orang yang tidak taat, orang yang berdosa, hidupnya nggak tenang, nggak nyaman, nggak bisa tidur? Siapa bilang, saudara? Justru banyak pendeta nggak bisa tidur, mikirin jemaat, saudara. Saya harap ada sesuatu yang berubah dalam paradigma atau dalam teologi kita. Ketaatan bukan jaminan kehidupan yang bebas badai, saudara. Ketaatan adalah jaminan kehadiran Yesus di dalam badai. Amin, saudara. Seorang penulis komentari Alkitab yang saya sangat suka, Warren Wiersbe, dia berkata, God doesn't protect us from the storm, He protect us in the storm. Saudara mengerti ya artinya? Sekali lagi, dalam kisah ini kita melihat Alkitab mencatat bahwa Yesus tidur di atas tilam. Kalau saya membaca Perjanjian Baru edisi yang kedua, ini baru 2 tahun yang lalu. Kalau saudara ke Indonesia, I encourage you untuk beli Alkitab Perjanjian Baru edisi kedua. Karena yang kita punya itu edisi tahun 74 kalau tidak salah. Bahasanya itu lebih relevan dalam konteks hari ini. Dalam terjemahan baru edisi kedua dikatakan Yesus tidur di atas bantal. Wis, di tengah badai, saudara. Jadi kalau saudara suka tidur pakai guling, saya mau berkata itu tidak alkitabiah, saudara, karena Yesus tidur di atas bantal. Ya. Yesus tidur dengan nyenyak. Kalau Alkitab bilang Yesus tidur, artinya Yesus tidur, saudara. Yesus tidak pura-pura tidur. Yesus enggak rebahan. Tidur berarti Yesus diam. Tidur berarti Yesus pasif. Betul, saudara? Orang tidur kan pasif. Silence. But silence is not the same as absence. Church, hanya karena Tuhanmu diam di tengah-tengah badai kehidupanmu, tidak berarti Dia absen dalam badaimu.
Walaupun Yesus tampak diam, di tengah-tengah permasalahan hidupmu, di tengah-tengah sakit penyakitmu, di tengah-tengah badai ekonomi keuangan yang kau alami, apapun itu, hanya karena Yesus tampak diam, tidak berarti Dia tidak menyertai saudara. Jesus never left the boat, right, saudara? Yesus tidak pernah meninggalkan perahu tersebut. Bapak Ibu sekalian, tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin ada saudara yang sedang ada dalam sebuah badai. Mungkin ada saudara yang baru keluar dari badai, atau sebentar lagi hendak masuk ke dalam badai yang baru. Saya tidak tahu. Apakah badai saudara kecil, besar, atau sedang-sedang saja? Saya tidak tahu. Apakah badainya sebentar, tapi saudara babak belur sampai sekarang karena badai tersebut? Atau badainya lama seperti yang saya alami hari-hari ini, saudara? Saya berkata, jangan kecil hati, jangan merasa tertuduh, jangan merasa Tuhan absen dan tidak peduli. Karena barangkali Tuhan sedang ajari saudara tentang apa artinya disertai oleh Tuhan. Bahwa di tengah badai kehidupan yang hebat sekalipun, Yesus selalu ada dan menyertai saudara. He never leaves the boat. Coba bilang sebelah kanan, sebelah kiri, hey, Jesus never leaves your boat. Ayo bilang dong saudara. He never leaves the boat. Amin saudara. Dan yang ketiga, sebuah pelajaran yang juga tidak kalah penting dalam kisah ini, bahwa melalui badai kehidupan kita diajar untuk mengenal diri kita lebih lagi. Artinya untuk melihat keadaan hati dan iman kita yang sebenarnya. Jika saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, badai di Danau Galilea ini menyingkapkan keadaan sebenarnya hati dan iman para murid, saudara. Sebelum badai ini terjadi, para murid terlihat baik-baik saja. Mereka baru mengalami beberapa mujizat, nontonin Yesus khotbah dan lain sebagainya. Setampak lalu murid-murid Yesus kelihatan rohani, kelihatan baik-baik saja, kelihatan kuat, saudara. Tapi ketika terjadi badai, ternyata ada hal-hal yang tersingkap dalam hati dan iman para murid. Apa yang tersingkap? Mari kita lihat, belajar sama-sama saudara ya. Saya akan tunjukkan ayatnya. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ini setelah badainya mengamuk, membuat mereka porak-poranda gitu saudara ya. Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Yang pertama yang tersingkap dalam hati para murid, fear, rasa takut. Yang kedua Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Yang kedua yang tersingkap, unbelief, ketidakpercayaan. Ayat 38, guru, teacher, engkau tidak peduli kalau kita binasa. NIV berkata, teacher, don't you care if we drown? Nah lo, berani-beraninya menuduh Yesus. Ini kan agak-agak menuduh. Don't you care? Bayangkan kalau saudara punya anak, dan anak saudara berkata, don't you care, daddy, about me? Don't you care, mommy, about me? Itu kan gimana gitu rasanya saudara ya? Sakitnya di sini katanya. Itulah yang murid-murid Yesus katakan. Mereka menuduh Yesus tidak peduli. Mereka meragukan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Artinya ada doubt, keraguan. 3 hal ini tersingkap di tengah badai. Fear, doubt, and unbelief. Fear, doubt, and unbelief. 3 hal yang tidak terlihat dalam ketenangan dan kenyamanan hidup Bapak Ibu. Hanya terlihat di tengah badai yang kita alami. Jadi badai itu seperti alat diagnosis, saudara. Rupanya saudara di sini yang pernah lakukan CT scan, X-ray, MRI, yang pernah coba mungkin lambaikan tangan. Lumayan banyak ya. 2 bulan terakhir saya 3 kali sudah bolak-balik sampai bosan antrinya. Ya. CT scan, mesin CT scan misalnya saudara, itu tidak menciptakan penyakit, bukan? Ya iyalah. Mana ada saudara. Mesin CT scan tidak menciptakan penyakit. Mesin CT scan hanya menunjukkan bagian-bagian yang salah
yang selama ini tersembunyi di dalam tubuh kita. Alat diagnosis saja, saudara. Demikian juga badai dalam kehidupan. Badai dalam kehidupan kita bukan alasan sebenarnya untuk kita takut, ragu, dan kurang percaya. Badai hanya menyingkapkan itu semua. Ini loh, kamu tuh masih sungguh-sungguh gak percaya sama aku, kata Tuhan. Baru kelihatan sekarang toh ketika kamu alami masalah ini. Ini loh, kamu tuh seperti ini orangnya. Masih penuh dengan keraguan-raguan, masih penuh dengan ketakutan. Minggu lalu kita belajar dari Pastor Abul Isaac tentang fear. Fear is the absence of faith. Ya. Semuanya tersingkap ketika kita mengalami badai kehidupan. Inilah yang saya maksud. Melalui badai kehidupan, kita diajar untuk mengenal diri kita lebih lagi. Dan kita mau berubah menjadi lebih baik. Ada satu orang mengalami masalah pernikahan rumah tangga yang begitu berat, hampir berpisah. Dan dia bilang sama saya, "No, selama ini rumah tanggaku baik-baik saja. Selama ini pernikahanku baik-baik saja. Kenapa sekarang jadi seperti ini?" Dia katakan seperti itu. I don't understand. Kenapa sekarang seperti ini, belasan tahun aku sudah menikah. Dan saya berkata, sorry ya. Menurut aku, rumah tanggamu, pernikahanmu selama ini tidak pernah baik-baik saja. Masalahnya, kamu baru alami badai ini sekarang yang menyingkapkan keadaan sebenarnya hubungan pernikahanmu. Saudara ingat perumpamaan Yesus 2 macam dasar, ada 2 macam rumah dupleks. Kelihatannya sama, identik. Catnya sama, desainnya sama, jendelanya, pintunya, semuanya plek sama. Yang membedakan dasarnya, satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Perbedaan 2 rumah tersebut baru terlihat pada saat apa, saudara? Hujan turun, banjir datang, angin melanda, kata Yesus 3 hal itu. Baru kelihatan mana rumah yang akan tetap teguh berdiri dan mana yang akan segera hancur. Badai menyingkapkan keadaan sebenarnya iman dan hati kita. Ketika saya remaja dulu, ada seorang ketua remaja begitu yang saya sangat look up. Dari muda dia biasa main musik, semua alat musik dia bisa lakukan, dia bisa sharing, memimpin dan lain sebagainya. Dan suatu hari si orang ini, saudara, kehilangan jam tangannya, arlojinya. Jadi dia adakan sebuah pesta di rumahnya, banyak sekali orang datang, dan ketika pesta selesai besok paginya dia sadar arloji di kamarnya hilang. Berarti salah satu tamu ada yang mencuri begitu, menurut dia. Saya nggak tahu apakah arloji ini arloji mahal, jangan-jangan Rolex, atau mungkin ada sentimental value apa begitu. Karena si orang ini, saudara, anak muda ini begitu terpukul. Dia begitu down, dia begitu heboh. Dia nggak terima jam tangannya hilang. Dia cari-cari tapi nggak ketemu, saudara. Dia tanya sana sini dan lain sebagainya, nggak ada orang yang tahu di mana arlojinya, saudara. Dan singkat cerita, ada satu orang temannya, bukan orang Kristen. Dia berkata, kamu mesti ke dukun yang satu ini. Dukun ini punya spesialisasi katanya, menemukan barang-barang yang hilang. Dan si anak muda Kristen ini, salah seorang pemimpin di gereja, nggak tahu dia kemasukan tuyul dari mana begitu, saudara. Dia lakukan itu, dia pergi bersama temannya ke dukun untuk mencari tahu di mana arlojinya. Katanya dukun ini memberikan beberapa syarat. Saya nggak tahu syaratnya, mungkin fotokopi KTP terakhir, kartu keluarga, rekening koran, atau telur ayam jantan hitam mungkin. Ernie suka ayam jantan, saudara. Inside joke ini. Dia berikan syarat-syarat, si anak muda ini dia lakukan semua syaratnya, saudara. Dan puji Tuhan, arlojinya tetap tidak ketemu. Sampai hari ini. Saya masih kecil, masih remaja begitu pada saat itu. Tapi saya menarik kesimpulan bahwa ternyata orang Kristen, jadi orang Kristen itu boleh pergi ke dukun.
Itu kesimpulan saya, saudara, pada saat itu. Maklum, saya masih kecil, Bapak Ibu. Tapi ketika saya besar, ketika saya dewasa, saya sampai pada kesimpulan yang lain, kesimpulan yang benar tentunya. Bahwa ternyata badai kehidupan, permasalahan yang kita alami, itu bisa Tuhan pakai untuk menyingkapkan keadaan hati dan iman kita. Bahwa sebenarnya kita nggak seperti apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Berhati-hatilah engkau yang merasa dirimu kuat supaya engkau tidak jatuh, kata firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan izinkan badai kehidupan datang dalam kehidupan saudara, jangan saudara hanya berdoa, Tuhan kapan badai ini berlalu? Mari kita berdoa, Tuhan selidikilah aku, kenalilah hatiku, singkapkan hal-hal yang masih terselubung dalam hati dan imanku. Aku mau berubah, dibentuk terus, semakin hari terus semakin berkenan, beriman, lebih percaya lagi kepada Tuhan kita. Mau saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, dan ini yang paling penting, pelajaran dalam sebuah badai, saudara. Bahwa melalui badai kehidupan, kita diajar untuk mengenal siapa, saudara? Yesus lebih lagi. Ayat 41, murid Yesus bertanya, siapakah gerangan orang ini? Setelah badainya hilang, diredakan, mereka bertanya, siapakah gerangan orang ini? Sebelumnya mereka panggil teacher, guru. Setelah melihat Yesus redakan badai, ada sesuatu yang berubah. Pengenalan mereka mulai berubah. Mereka mulai bertanya-tanya, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Selama ini murid-murid hanya mengira bahwa Yesus adalah rabi biasa, guru biasa. Gak pernah menyangka bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta. Sehingga angin dan badai, danau pun taat kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, berkat terbesar di balik sebuah badai, the ultimate blessing di balik sebuah badai adalah mengenal Yesus lebih lagi. Dan Yesus tahu ini, saudara. Yesus tahu yang murid-murid butuhkan bukan sekedar badai yang diredakan, tapi mengenal siapa itu Yesus yang sebenarnya. Meskipun itu perlu proses, saudara. Di akhir kisah badai ini, saudara, murid-murid hanya bertanya-tanya, siapakah gerangan orang ini? Tapi sudah ada sesuatu yang membuat mereka berpikir, pengenalan mereka mulai berubah. Tapi nggak instan, saudara. Mengenal Tuhan itu seperti itu, proses. Dan melalui badai kehidupan, kita alami pengenalan yang lebih lagi, dan lebih lagi. Baru di badai yang kedua, tahukah saudara, 2 kali murid-murid Yesus alami badai. Ini yang pertama. Badai yang kedua itu cerita yang Yesus akhirnya berjalan di atas air dan meredakan badai. Saudara ingat? Lalu Petrus ikut-ikut jalan di atas air. Kalau saudara membaca di rumah, di akhir badai yang kedua ada sesuatu yang berubah. Baru murid-murid berkata, sungguh engkau adalah anak Allah. You are the Son of God. Mereka mengenal Yesus lebih lagi. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Kepentingan utama Tuhan dalam badai kehidupan kita bukan sekedar meredakan badai. Bukan sekedar merubah situasi kita, bukan sekedar menyembuhkan penyakit kita, Bapak Ibu. Kepentingan utama Tuhan sebenarnya membuat kita mengenal Dia lebih lagi. Oh saudara, ini rema yang begitu besar dalam kehidupan saya. Sekian lama saya ikut Tuhan, saya sampai pada kesimpulan ini. Bahwa tingkat yang tertinggi, gitu saudara, kalau saya boleh istilahkan, dimensi yang tertinggi dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang satu ini. Ketika kita mengenal Yesus lebih dan lebih lagi. Tidak ada hal yang lebih penting, lebih berharga di mata Tuhan daripada itu. Dia mau saudara dan saya mengenal Dia lebih lagi. Amin, saudara. Dan hanya di dalam badai kita bisa kenal Yesus lebih lagi. Perhatikan ini Bapak Ibu sekalian.
Kita tidak akan sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai penyembuh, Jehovah Rafa, sampai kita mengalami badai sakit penyakit. Kita nggak akan pernah sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai penghibur, comforter, sampai kita mengalami badai duka cita. Amin, saudara. Kita nggak akan sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai pemelihara, penyedia, Jehovah Jireh, sampai kita alami badai kekurangan. Dan kita nggak akan sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Allah damai sejahtera, the Prince of Peace, sampai kita mengalami badai ketakutan. Bisakah saudara aminkan pernyataan-pernyataan tersebut? Hanya melalui badai kehidupan kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian ini, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar seorang hamba Tuhan bernama Joni Eareckson Tada. Dia adalah seorang penulis dan hamba Tuhan. Sejak kecil Joni Eareckson Tada dia aktif berolahraga, begitu saudara. Cita-citanya menjadi atlet Olimpiade. Dan ketika umur 17 tahun dia terjun ke kolam renang di mana airnya itu dangkal, dia nggak sadar, saudara. Shallow water. Dia terjun dan singkat cerita, maaf bicara, lehernya patah. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Joni Eareckson Tada dia tidak meninggal, tapi dia lumpuh dari leher ke bawah. Beberapa tahun pertama dia menderita secara fisik dan emosional. Bertahun-tahun dia marah sama Tuhan, dia depresi, bahkan suicidal, Bapak Ibu. Tapi singkat cerita, dia beri hidupnya kepada Yesus, dia dipulihkan, dia bisa menerima keadaannya. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sampai hari ini melayani orang-orang yang alami depresi, mengalami cacat, disability dan lain sebagainya. Sampai hari ini. Dan suatu hari Joni Eareckson Tada dia ditanya, Joni, if Jesus were standing here in front of you today, what would you ask him? Artinya, kalau sekarang di depanmu ada Tuhan Yesus, dan engkau boleh bertanya satu pertanyaan saja, kira-kira apa yang akan kamu tanyakan? Saya percaya kita berpikir, saudara, secara manusiawi, Joni akan bertanya, God, why me? God, why did you allow this to happen? Atau God, Jesus, why didn't you heal me? Kenapa engkau nggak sembuhkan aku bertahun-tahun? Kenapa engkau izinkan ini terjadi? Kita pikir, ini manusiawi, saudara. Joni akan bertanya seperti itu kepada Tuhan Yesus. Yang luar biasa, Joni Eareckson Tada, dia berkata di depan sini, I wouldn't ask why. I would simply thank him. Because through my disability, I have come to know Jesus in ways I never would have otherwise. Sudah mengerti ya? Wow, luar biasa, saudara. Ini tingkat, sekali lagi, dimensi hubungan dengan Tuhan yang paling tinggi kalau boleh saya katakan. Sehingga tidak peduli situasi hidup kita berubah atau tidak peduli apakah badai ini reda atau tidak, itu nggak penting lagi buat kita, karena kita melihat sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu bisa mengenal Tuhan Yesus kita. Saya berdoa supaya saudara semua dan juga saya menuju ke sana. Kita mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang mengenal Tuhan, yang mengejar pengenalan akan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh hati. Bukan waktunya main-main lagi ikut Tuhan, saudara. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan setiap hari, every day dalam kehidupan kita. Mau, saudara? Saya akhiri dengan ayat-ayat ini. Satu orang di Alkitab yang juga sampai ke dimensi tersebut, Rasul Paulus. Dalam Filipi 3 ayat 7-10. Saya ajak saudara semua untuk membaca bersama-sama saya ya. 1, 2, 3. Tetapi
Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya berdoa pada pagi hari ini kita semua punya pengenalan yang lebih lagi bersama dengan Tuhan Yesus kita. Amin saudara. Mari kita bagi berdiri, kita responi firman Tuhan ini. Kita nyanyikan sebuah lagu lama ini saudara. Sembah Tuhan, ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya.